Saya Anas Sumanto dari INDLC. Hari ini saya akan mengupas tentang pentingnya kita tetap membangun team building, kerjasama kelompok, membangun engagement orang-orangnya dalam masa pandemik. Ya, tentunya kita tahu pandemik ini sudah memisahkan manusia yang sebenarnya seharusnya mereka bersosialisasi entah dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial, terpecah. Ya, saya ingat saya kadang-kadang kalau mau namu tetangga yang dulu begitu ramah, bisa diterima, masuk ke rumahnya, sekarang hanya bisa di depan rumahnya. Bersay hello dan lain sebagainya. Pekerjaan juga sama. Kita bahkan salaman pun tidak bisa lakukan secara kontak fisik ya. Mungkin kelihatan sederhana, tapi secara psikologis, kemanusiaan kita terganggu. Psikologis manusia terganggu, sosio-psikologis kita terganggu. Saya banyak juga di hari-hari ini menerima beberapa konseling orang-orang yang merasa terasing. Ya, mereka ramai, mereka kerja baik online dan sebagainya, tapi hidupnya merasa terasing. Bahkan mereka minta konseling, minta curhat untuk mereka mengembalikan kepercayaan diri mereka sebagai manusia. Nah, tentunya hal-hal ini hampir dialami oleh seluruh orang di seluruh penjuru dunia karena pandemik ini. Ya, tapi bagaimana perusahaan selaku organisasi yang juga harus bertanggung jawab menjaga melekatkan orang-orangnya walaupun kondisi pekerjaannya mereka harus terpisah dari jarak dan sebagainya, itu tetap penting ya. Ada beberapa modeling ya, team building yang dilakukan melalui online, melalui ya mungkin beberapa meeting-meeting online yang dilakukan gitu ya. Namun seberapa efektif sih? Nah, ujung-ujungnya mereka lebih merasa ini sebagai meeting ya. Nah, banyak hal yang perlu kita lakukan. Selain juga kita perlu menggunakan metode-metode online yang cukup efektif untuk online. Tapi yang penting adalah pertama, sebagai atasan, kita harus juga memiliki satu konsep mengarahkan memimpin yang berbeda. Kalau dulu kita mudah ya, tinggal pindah ke ruangan sebelah, ketemu bawahan, kita tegur, kita diskusi, kita ngobrol. Tapi ini sulit ya, kita harus pasang dulu meetingnya, online-nya, lalu kita harus mulai dulu cari posisi, lalu kita harus mulai dan lain sebagainya. Belum kita tidak tahu apakah orang di depan kita sedang terdistraksi oleh sesuatu atau mereka benar-benar fokus kepada kita. Sehingga cara memimpinnya pun harus berbeda ya. Itu yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua tentunya kita bicara berinteraksi atau komunikasi. Melalui online, komunikasi sejatinya akan menjadi sulit ya karena tidak ada sentuhan emosi gitu. Yang ada hanya saya mendengar orang berbicara, tidak tahu apakah yang berbicara dalam kondisi emosi seperti apa, sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan dan bagaimana saya harus berespon. Itu juga penting tuh ya. Penting untuk kita pada saat komunikasi gini memahami gimana. Apakah ada kesulitan atau mungkin ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jadi interaksinya harus jalan, bukan direct satu arah ya. Lalu yang ketiga, yang lebih penting juga dalam bagaimana kita membangun tim ya, adalah bagaimana caranya untuk terkoneksi secara rutin ya. Jadi jangan ngacak ya, jangan hari ini pagi ada, nanti siang, enggak. Anda harus baca rutin, pagi berapa menit kita lakukan, siang berapa menit lakukan, sore dan lain sebagainya. Supaya kita menjadi terpolakan dengan satu model sistem gitu ya. Itu mempermudah kita juga untuk berkomunikasi dengan bawahan-bawahan kita ya. Baiklah, itu saja dari saya, tips-tips bagaimana kita di masa pandemik yang memisahkan manusia, memisahkan kita, satu orang dengan orang yang lain ini, tetap kita bisa bekerja dengan efektif. Baik, salam sukses.